Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan kemarin, AIC akan saya bahas tentang router, 3 router konfigurasinya menggunakan file over. Materinya masih tetap yaitu dynamic routing dengan RIP. Nah, ini tugas kalian kemarin. Ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan dan sudah saya cek. Yang baru tadi malam belum saya cek. Ini adalah sudah saya gambar seperti ini. IP-nya sudah saya kasih juga R1, IP-nya yang ke R2. Ini sudah saya gambar. Jadi seperti ini gambarnya. Kemudian IP-nya sudah saya tentukan. Kemudian nah ini ya, jadi IP-nya yang ke klien masing-masing saya kasih angka 192 atau saya kasih IP 192.168.20. Yang sini adalah 10. Yang router ketiga kita pakai 30. Untuk antar router kita pakai yang R1 ke R2 itu menggunakan 192.168.0.1. Kemudian yang ke R1 ke R2 kita pakai 1 ya, networknya 1.0. Dan yang ketiga yang dari R1 ke R3 menggunakan 2.2. Mari kita mulai untuk konfigurasi masing-masing. Untuk command line-nya, nah, kita enable. Kita lihat di sini gambarnya. Kita lihat gambarnya. Untuk yang R1 yang FA00 ini menuju pada R2. Kita config T, kemudian interface FA00 kita hidupkan. Kemudian kita kasih IP address 192.168.0.255.255.255.0. Kemudian kita hidupkan, kita set untuk yang FA10, sorry. Ini 00, ini 10. Kita hidupkan 10. Kemudian kita hidupkan no shutdown. Kemudian kita kasih IP. IP-nya adalah 2.1. Untuk interface yang ke klien, nah ini adalah di sini kita Ether 2. Ethernet 2 0. Kebetulan saya pakai Ethernet 2.0. Kemudian no shutdown. Kemudian IP kita kasih 10.1. Untuk interface untuk router pertama sudah selesai. Kita pindah ke router kedua. Enable config T. Nah, di sini untuk router kedua, untuk yang menuju pada router 1 itu adalah interface FA00 no shutdown. Kemudian IP-nya adalah IP address 192.168.0.255.255.
yang menuju ke Ethernet 1, yaitu titik 2. Untuk netmasknya 255, 255, 255, 0. Sekarang yang dari router 2 menuju router 3, kita pakai FA10. Kemudian no shutdown kita hidupkan. Kemudian IP-nya kita set, yaitu 1.1. 1.1. Ya, sudah. Sekarang untuk yang ke klien, yaitu FA, kebetulan saya pakai FA20. Kalau kalian pengen tahu kenapa 2.0, silahkan dilihat di config. Kemudian nah ini FA00. Nah ini yang ada interface FA00, 10 dan 20. Jadi itu. Kemudian kita masukkan, kita hidupkan interface tersebut. Kemudian kita kasih IP yang ke bawah, yaitu 20, yang ke klien yaitu 20.1. Oke. Sekarang untuk yang router kedua sudah selesai, kita ambil router ketiga. Untuk router ketiga kita setting juga enable, kemudian config T, kemudian interface-nya FA00. FA00 ini untuk ke R1. FA00 itu adalah interface yang ke router 1. Nah, kita no shutdown, kita hidupkan router tersebut, no shutdown. Nah itu. Kemudian IP-nya adalah IP address 192.168.2.2 255 0. Enter. Kemudian untuk yang interface ke R2 atau router 2, itu kita memakai FA10. Kita hidupkan. Kemudian IP-nya kita masukkan, yaitu 1.2. Sudah. Kemudian yang ke klien R3, yang ke klien itu kita memakai FA02. Kemudian kita masuk no shutdown, kita hidupkan dulu. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu 30.1. Enter. Untuk pensettingan sudah selesai. Nah, tinggal kita uji coba dari R1 ke R2, R3 ke R2, R3 ke R1, dan semuanya sebelum rootnya kita buat. Kita cek ping to ping ke R2 dulu, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini sudah oke. Sekarang untuk yang ke R1. Nah, itu sudah oke juga. Kita coba untuk router 1. Doping ke R2 dulu, yaitu 192.168.0.2. Nah, sudah oke. Kemudian kita kasih ke R3. Semua sudah oke. Artinya koneksi router ke semua router tanpa root semua oke. Artinya yang router yang saling berhadapan semuanya sudah oke. Tetapi kalau kita ping dari ke klien belum bisa, karena apa? Belum ada gateway-nya. Ya, belum ada gateway-nya, belum bisa.
Karena rootnya pada RIP juga belum disetting, dinamik rootnya juga belum disetting, maka kita akan men-setting untuk root dinamiknya. Root. Nah, sekarang kita root dulu. Pertama kita setting root untuk R1. Root RIP, enter. Kita masukkan semua networknya pada jaringan. Sekarang untuk network yang ke R2, yaitu 192.168.0.0. Tahu kan 0 dari mana? 0.0 dari mana? Ya, itu adalah network dari IP 192.168.0. sekian atau di situ 1 sama 2. Bentar. Kemudian kita masukkan untuk yang jaringan menuju R3, yaitu 2.0. Sama seperti 0.0, 2.0 juga itu merupakan network dari 2 titik sekian. Enter. Kemudian kita masukkan network untuk yang ke klien, yaitu 10.0. Ini juga sama. Nah, untuk R1 sudah selesai. Kita masuk ke R2. Untuk R2 ini juga sama. Root, kemudian RIP, kemudian network. Untuk R2 kita masukkan network pertama adalah yang menuju R1, yaitu 192.168.0.0. Tahu ya dari mana 0.0. Kemudian kita masukkan yang untuk ke root ketiga 1.0. Itu juga yang ke klien. Ke klien adalah 20.0. Setelah R2 selesai, maka kita lanjut ke R3. R3 seperti biasa, route, RIP, network 192.168 titik. Kita tahu untuk yang ke R2 ini, karena ini kita setting R3, R2 adalah 1.0. Enter. Kemudian untuk yang ke root 1 2.0, untuk yang ke klien 30.0. Oke, kalau sekarang sudah semua root sudah terhubung, maka dengan ini kita setting masing-masing kliennya. Kliennya config, config ya boleh. Nah, di sini config, kemudian di sini pilih setting, mana desktop, mau pilih IP. Nah, di sini karena klien router 2, maka di sini saya isikan 20.2 dengan gateway 20.1. Ini juga sama. Ini juga desktop, kemudian IP. Kemudian di sini karena untuk kliennya pada R1 kita pakai 10.2. Untuk IP pemilihannya terserah kalian. Ini tadi saya set dulu biar tidak terlalu besar file dan tidak terlalu lama untuk durasi videonya, karena kita berpedoman kuota harus irit. Nah, jadi seperti itu. Maka kita akan mencoba dari PC 0 ke PC 1. Dari PC 0 ke PC 1 dengan IP-nya, kalau PC 1-nya adalah 20.2. Coba ping 192.168.2.2. Nah, ini. Ya, jadi untuk PC 0 ini bukan 2.2 tapi 20.2. Kita lihat TTL-nya 26. Yang dia 26 itu karena dia melewati 2 root,
Seharusnya dia 128, tetapi karena dia melewati 2 root maka dia 126. Nah, kita ketiga juga ke klien router 3 yaitu 30.2. Nah, itu. Ini juga sama. Arahnya untuk default yang pertama, arahnya dari R1 dari PC0 ke PC1, arahnya adalah dari sini ke sini, ke sini dan ke sini. Ingat, dari PC0 alurnya adalah dari arah sini ke sini, kemudian ke R2, baru dia akan turun ke PC1. Habis melewati jalur R1 dan R2. Ya, ingat, melewati jalur R1 dan R2. Untuk apabila terjadi pemutusan, apabila terjadi putus di antara R1 dan R2, maka dia otomatis harus bisa melewati R1, R3 dan R2. Nah, coba kita hapus untuk jalur antara R1 dan R2. Kita lihat di sini memang tidak bisa langsung. Jadi kalau waktu kita ping dia tidak bisa langsung terkoneksi di R2. Nah, coba. Oh, ini sudah agak langsung, ini sudah agak cepat. Tapi kalau kalian nanti memulai setting dari awal, tidak bisa langsung cepat. Nah, jadi dia TTL-nya pasti bengkak dulu atau destination undescribable dulu. Nah, ini dia akan hilang satu lagi, TTL-nya menjadi 125 karena dia melewati 3 root. Dia akan melewati jalur R1, R3, R2 dan ke klien PC1. Maka dari itu dia akan kehilangan satu lagi times to live-nya, TTL. Oke, kita sambung lagi. Ether 0, kemudian Ether 0. Sekarang begitu juga pada pada PC2 atau klien pada router ketiga. Defaultnya dia harus melewati R1 sama R3 baru turun. Kita coba. Nah, 126. Dia di situ karena 128 defaultnya TTL-nya adalah 128. Kemudian kehilangan melewati 2 root, maka dia akan hilang 1 TTL. Maka dia di situ tinggal 126. Defaultnya dia harus melewati R1 dan R3 untuk menuju klien pada R3 atau di sini PC2. Tetapi apabila terjadi pemutusan juga, apabila terjadi misalnya kabel terputus di sini atau jalur rusak, apa yang terjadi? Nah, kalau ini langsung kita ping, akan terjadi. Nah, karena apa? Sudah terkoneksikan. Nah, di situ tinggal TTL-nya tinggal 125. Ini ya. Ini namanya failover. Jadi failover. Berapapun root yang kalian pasang, maka semakin lama untuk satu kali root, untuk perpindahan gateway itu dia membutuhkan kira-kira antara 20 detik atau kira-kira 1/4 menit ya. Jadi tidak bisa langsung nyambung. Tapi untuk satu rootnya, kalau misalnya 2 root ya nanti 40 detik dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, cukup. Itu adalah pembahasan dari dynamic root yang pertama, RIP. Tapi ini tidak nanti minggu depan akan kita bahas untuk RIP 1, RIP 2 dan RIP NG. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.